Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa, mahasiswi PKMI semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran daring kita, yaitu pada mata kuliah pembelajaran IPA MI. Ya. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai media pembelajaran untuk mata pelajaran IPA, ya, media pembelajaran. Namun sebelum itu, coba kita bedakan ya. Jadi istilah ini kita bedakan apa sih perbedaan antara kadang ini banyak mahasiswa terutama mahasiswa yang akhir itu sulit membedakan antara istilah pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik dan model pembelajaran. Ya. Kita di sini nanti pada pembelajaran IPA ini kita akan seharusnya sudah mengenal ini, karena ini seharusnya sudah diajarkan pada mata kuliah yang lain ya. Nah, tapi ini kita kenalkan. Yang pertama adalah apa pendekatan pembelajaran itu. Jadi pendekatan pembelajaran itu adalah sebuah titik tolak atau di mana ada sudut pandang di situ yang kita gunakan sebagai titik tumpu ya atau titik acuan, di mana kita melihat ada sebuah proses pembelajaran yang ada pada satu titik pandang atau titik tolak itu. Kemudian titik pandang itu merujuk pada pandangan ya tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Ya, jadi sifatnya sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, memuatkan dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teori-teori tertentu. Itu adalah pengertian dari pendekatan pembelajaran. Artinya pendekatan ini adalah sebuah rancangan awal, ya rancangan awal sebelum proses belajar mengajar itu dilaksanakan, ya. Contohnya adalah pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan lingkungan. Maka bagaimana nanti strategi, metode, teknik ya mengacu pada bentuk-bentuk daripada pendekatan lingkungan yang akan kita lakukan itu. Ya, jadi tidak lepas dari pendekatan yang dijadikan sebagai titik tumpu atau titik acuan itu ya. Seperti itu. Nah, terus kemudian strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran itu apa? Suatu kegiatan, ya, suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien, ya. Jadi bentuknya kegiatan, ya. Siapa yang terlibat di dalamnya? Guru dan siswa. Untuk apa? Mencapai tujuan pembelajaran. Dengan adanya strategi, maka pembelajaran yang dilaksanakan nanti akan efektif dan efisien. Oke ya. Dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Artinya bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konsep ya. Konsep apa? Keputusan-keputusan yang akan diambil dalam satu pelaksanaan pembelajaran. Jadi pada prinsipnya strategi konsep. Ya, konsep yang buat oleh guru ya dalam sebuah perencanaan yang nanti akan dilaksanakan dalam proses belajar mengajar. Nah, sedangkan metode sendiri apa? Nah, ini yang nanti akan kita pelajari. Nah, akan mengetahui apa metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran itu dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana. Ya, jadi rencana yang sudah kita buat itu akan diimplementasikan menggunakan cara-cara tertentu, ya, cara-cara tertentu yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, contoh metode itu seperti ceramah, demonstrasi, diskusi, ada simulasi, ada laboratorium atau eksperimen ya.
brainstorming, debat, seminar, role playing, ya, studi kasus, itu adalah contoh daripada metode, ya. Oke. Sedangkan teknik itu lebih mengarah pada cara yang digunakan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Contohnya ini ya, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Ya, seperti ini. Contoh adalah contoh daripada teknik pembelajaran. Sedangkan taktik pembelajaran itu lebih mengarah pada gaya. Jadi gaya seseorang dalam pelaksanaan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Ya, contohnya ini ya, terdapat dua orang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik yang digunakannya. Dalam penyajiannya, yang satu cenderung banyak diselingi dengan humor, karena memang dia memiliki sense of humor yang tinggi. Sementara yang satunya lagi kurang memiliki sense of humor, tapi lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik karena dia memang sangat menguasai bidang elektronik atau bidang TIK. Ya, itu contoh daripada taktik pembelajaran ya. Oke. Sedangkan model pembelajaran itu merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus ya atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode dan teknik pembelajaran. Ya, ini adalah pengertian daripada model pembelajaran. Oke, terus kita lanjutkan. Jadi ini ya pengertian daripada pendekatan, kemudian ada pendekatan, ada kemudian metode, ada model, teknik, taktik pembelajaran, semuanya sudah kita pelajari ya. Nanti silakan dipahami lagi, ini PPT-nya nanti akan saya kirimkan. Oke, terus kemudian kita lanjutkan membahas tentang metode pembelajaran ya, karena hari ini materinya adalah metode pembelajaran. Nah, bentar ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Hari ini kita akan membahas mengenai ini ya. Ya, oke. Nah, langsung saja, sebentar. Kita akan bahas masalah metode pembelajaran ya. Metode, nah ini. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ya untuk materinya. Ini ya, metode dalam pembelajaran IPA. Kita tadi sudah memahami bahwa metode pembelajaran itu diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, ini contoh-contohnya dari jenis metode pembelajaran. Ada berdasarkan pemberian informasi, itu ada metode ceramah, metode tanya jawab, dan metode demonstrasi. Kemudian berdasarkan pemecahan masalahnya, ada metode curah pendapat atau brainstorming ya, metode diskusi, metode rembuk sejoli, terus kemudian metode diskusi kelompok kecil ya,
kemudian ada panel, kemudian simposium, forum debat, kemudian ada seminar. Ini yang ada kaitannya dengan metode-metode pembelajaran berdasarkan metode pemecahan masalah. Nah, terus kemudian ada berdasarkan penugasan, metode itu bisa dibagi menjadi metode latihan atau drill, ya, metode penugasan atau resitasi, metode permainan. Ya. Permainan ini ada istilahnya DIID, ya. Fokus pecah, ada role playing, sosiodrama, simulasi. Ini contoh daripada metode permainan. Kemudian metode kelompok kerja, workshop. Ada metode studi kasus dan ada metode karya wisata. Nah, kenapa metode pembelajaran itu dipilih? Ya, jadi metode pembelajaran itu kapan harus dipilih? Ya, jika metode ini sesuai dengan pokok bahasan. Ya, maknanya lebih menjadi alat pencapai sasaran dan tujuan instruksional. Jadi yang penting pokok bahasanya sesuai dengan metode yang akan dipilih, itu tentu nanti akan menjadi pembelajarannya menjadi lebih bermakna, dalam arti seperti itu. Kalau memilih metode kemudian tidak sesuai dengan pokok bahasan, ya tentu nanti itu tidak akan bisa kondusif di dalam proses belajar mengajarnya, seperti itu ya. Kemudian metode ini menjadi kegiatan siswa dalam belajar, ya, kegiatan belajar siswa dan melatih kemandirian dan meningkatkan motivasi atau semangat belajar. Ya, kemudian metode ini memperjelas dasar, kerangka, isi, dan tujuan dari pokok bahasan sehingga pemahaman siswa makin jelas. Ada sistematika yang disampaikan sehingga siswa lebih bisa memahami, seperti itu ya. Dan metode itu kenapa dipilih? Karena dipilih guru dengan asas di atas berdasarkan pertimbangan praktis rasional dikuatkan oleh kiat dan pengalaman guru mengajar. Metode yang berdaya guna belum tentu tunggal. Jadi metode itu dapat dilaksanakan dengan kombinasi. Katakanlah di awal karena butuh sebuah penjelasan, maka tidak mungkin pembelajaran langsung gunakan metode katakanlah role playing. Itu tidak mungkin. Maka sebelum pelaksanaan role playing, tentu guru akan menjelaskan. Nah, maka penggunaan metode ceramah itu adalah yang paling efisien untuk mengawali kegiatan pembelajaran sebelum penggunaan metode role playing. Itu adalah kombinasi dari berbagai metode, seperti itu ya. Nah, ini contoh metode ceramah seperti yang sudah kita lakukan sering ya, kita melakukan metode ini, bahkan hampir seluruh tingkatan pendidikan di Indonesia itu lebih banyak menggunakan metode ceramah ya. Setelahnya memberikan informasi kepada siswa. Jadi monolog ya, kadang juga sebenarnya bisa dialog bisa, cuma itu kadang jarang diberikan ya. Siswa lebih cenderung pasif di dalam mendengarkan ceramah seorang guru. Ini metode ceramah ya, langkah-langkahnya. Jadi pembukaan, penyajian, penutup, ya seperti itu. Dan persiapannya ini ya, persiapannya tentu yang menyiapkan siapa ya, guru itu sendiri sebelum menyampaikan pelajaran kepada siswa. Ya, kelebihannya ada ya, metode ceramah tentu ada. Yang pertama adalah dapat mencakup banyak siswa. Jadi tentu ini waktu lebih efisien. Ya, jadi siswa itu banyak apapun bisa secara instruksional dilakukan oleh satu orang. Ya, tidak banyak memerlukan peralatan ya, karena peralatannya hanya mungkin mikrofon untuk memperkeras suara, jelas suara, ya. Kalaupun itu siswanya banyak, kalau siswanya sedikit ya tidak perlu, ya.
dapat menyajikan materi yang luas. Organisasi kelas jadi lebih sederhana, dapat menonjolkan pokok materi yang ingin disampaikan atau yang diunggulkan apa, itu langsung disampaikan oleh seorang guru. Nah, kekurangannya apa? Tentu tidak mendorong seseorang untuk mengingat semua materi yang disampaikan tadi. Ya. Jadi cenderung mudah dilupakan. Ya. Kalau dalam materinya belum, itu ceramah yang diserap oleh siswa itu katanya hanya berapa? Sekitar 5-10%. Selebihnya hilang ya atau menguap. Kemudian partisipasi siswa juga terbatas karena siswa hanya sebagai pendengar. Kemudian guru juga dalam penilaian juga terbatas. Artinya tidak bisa mengukur lebih objektif, hanya subjektivitas saja. Ya. Terus berikutnya ada metode diskusi. Ya. Nah, ada metode diskusi sebentar. Metode diskusi. Oh, metode tanya jawab dulu ya. Metode tanya jawab. Ya, tanya jawab itu berarti di sana ada two way traffic, ada dua jalur ya, dari siswa semua jadi dari guru. Jadi pertanyaan, ya, kemudian pertanyaan yang bersifat ingatan, ada pertanyaan yang bersifat pemikiran, itu juga bisa. Kemudian demonstrasi. Demonstrasi itu berarti guru menyajikan atau siswa yang menyajikan materi dengan peralatan tertentu atau peralatan tiruan atau apa namanya alat bahan yang sebenarnya juga bisa. Jadi ada sifatnya active learning di dalam pembelajaran demonstrasi. Kelebihannya apa? Lebih menimbulkan minat, ya. Dapat menjelaskan prinsip-prinsip dan prosedur yang masih belum jelas. Ya, terus kekurangan memerlukan waktu yang agak lama di dalam persiapan tentunya ini ya. Maka demonstrasi ini tentu harus diukur waktunya. Kemudian metode diskusi, ada aktivitas tukar pikiran di sana, ada aktivitas dialog antara siswa dengan siswa dalam satu kelompoknya atau siswa dengan guru ya, untuk memecahkan suatu masalah secara bersama-sama ya. Tidak mungkin diskusi ini sendirian karena metode diskusi itu dilakukan bersama-sama. Kelebihannya apa? Siswa dapat berpartisipasi aktif ya, kekurangannya memerlukan banyak waktu tentu ya, itu ya. Kemudian simulasi, ya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menirukan suatu kegiatan atau pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Kelebihannya apa? Bersifat menyenangkan, ya tentu. Kelemahannya apa? Siswa harus siap mental, ya. Siswa harus siap mental. Kalau di sana tidak siap mental, tentu tidak akan bisa lancar nanti dalam proses simulasi. Praktikum, kalau praktikum ini mempraktekkan konsep-konsep yang sudah dipelajari di laboratorium atau di katakanlah di lingkungan ya. Seperti itu. Kelebihannya apa? Dapat mengembangkan kreativitas siswa. Kekurangannya membutuhkan waktu yang lama ya. Dan tidak semua hal bisa dipraktekkan ya. Karena keterbatasan alat dan bahan mungkin yang terjadi demikian. Oke. Brainstorming ya atau apa namanya jejak pendapat. Ya, di sini kekuatannya apa? Dapat memunculkan pendapat baru, merangsang semua anggota mengambil bagian dan tidak menyita waktu. Kemudian kelemahan mudah lepas dari kontrol, harus ada evaluasi dan anggota cenderung mengadakan evaluasi setelah satu pendapat diajukan. Jadi itu brainstorming karena tentu satu orang dengan orang yang lain itu beda pendapatnya ya, tidak sama. Kemudian role playing, bermain peran. Ya, di situ kelompok tentunya ya mengekspresikan sikap, tindakan-tindakan dan penokohan-penokohan sesuai dengan kemampuan siswa. Kekuatannya apa? Dapat mendorong keterlibatan lebih dalam
dan memusatkan perhatian pada aspek yang dikehendaki. Kemudian kelemahannya apa? Enggan, siswa itu malu, ya, tidak menghayati, kurang realistis, dan dianggap dialog biasa karena kurang menonjolkan peran yang diperankan oleh siswa saat itu, ya. Jadi itu kekurangannya. Kemudian drill. Drill yaitu cara melatih warga belajar tentang kegiatan-kegiatan tertentu secara berulang-ulang dengan materi yang sama. Ya, ini petunjuk penggunaannya, ya, mengulang-ulang agar cepat paham. Kemudian metode resitasi, ya, penugasan. Ya, jadi ada sumber belajar yang kemudian sumber belajar itu baik kelas di dalam kelas, di luar kelas maupun di dalam kelas. Kemudian di situ siswa meringkas dari sumber belajar yang ada, katakanlah mengamati patung, namanya patung apa ya, Jenderal Sudirman. Kemudian siswa mengamati apa yang ada di patung itu, mungkin ada tulisan profil Jenderal Sudirman, ya. Kemudian apa namanya umur dan seterusnya itu dicatat ulang oleh siswa, ya, baik secara kelompok maupun sendiri. Studi kasus, kalau studi kasus berarti ini merupakan sebuah proses pemecahan masalah. Masalah bisa disajikan oleh guru atau masalah bisa diambil dari lingkungan sekitar. Kelebihannya apa? Dapat memberikan wawasan yang luas. Ya, tentu bisa tukar pendapat juga di sana, ya, apa namanya, membuka mental siswa atau merangsang stimulasi mental siswa. Kekurangannya apa? Sulit mengukur sikap dan perilaku. Hambatan waktu dapat menimbulkan frustasi bagi siswa yang tidak memiliki ide, ya, ya, atau siswa yang cenderung pasif atau cenderung tidak mau banyak bicara. Ini tentu tidak cocok bagi siswa semacam itu. Maka guru harus peka, ya, harus tahu. Problem solving, ya, pemecahan masalah hampir sama sebenarnya dengan metode apa namanya studi kasus tadi. Ya. Nah, ini langkah-langkahnya untuk problem solving. Lebih banyak problem solving itu yang menyiapkan masalah adalah guru. Kemudian siswa belajar untuk memecahkan masalah itu, kemudian guru memberikan klarifikasi. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Untuk tugasnya apa? Silahkan kalian melakukan, ya, apa namanya, semacam apa, membuat skenario, ya, skenario pembelajaran yang ditulis secara naratif. Tugasnya adalah membuat skenario pembelajaran yang ditulis secara naratif dari metode-metode pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Pilih salah satu, kemudian kalian tulis dan kalian apa namanya, kirimkan melalui WhatsApp. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.